Yang keenam, ya'lam anna ghadabahu innama kana min syai'in jara ala wafqi muradillah ta'ala, la ala wafqi murad. Harus dia berpikir. Kalau seorang mukmin itu harus memahami bahwa kalau marah itu harus sesuai dengan keinginan Allah. Makanya Nabi itu enggak marah kecuali agamanya yang diganggu. Tapi kalau agamanya diganggu, dia marah. Tapi kalau dirinya yang diganggu, dia enggak marah, dia memaafkan. Nah, jangan sebaliknya. Kalau agama kita diganggu, kita enggak marah. Orang Palestina setiap hari meninggal 200 orang. Dibombardir dan digenosida dan mati kelaparan. Kita enggak marah. Nah, itu aneh. Tapi kalau sendal kita hilang, marah. Orang tak senyum sama kita, marah. Ya, bagus sekali. Ini harus dipikirkan di sini. Masa saya marah kayak gini gitu. Jadi marahnya itu harus sesuatu yang diridhoi oleh Allah SWT. Nah, ini cara. Ada dalam hadis Nabi ada lagi. Kalau kalian marah, kalau dalam kondisi berdiri, duduk. Ya, marah, duduk. Mengatasi marah. Kalau dalam kondisi duduk marahnya, berbaring. Berbaring juga masih marah, berwudu. Insya Allah hilang marah. Ada memang suku-suku tertentu, daerah-daerah tertentu. Marah itu biasa. Marah itu biasa. Mohon maaf. Ya, termasuk di daerah saya yang Sulawesi. Tapi tidak semua Sulawesi, ada beberapa. Marah itu biasa. Kalau nggak marah itu nggak laki-laki, Pak. Tentu begitu. Nah, ini juga harus dihilangkan budaya. Penyakit yang 2 dan 3 adalah al-haqd wal hasad. Dengki dan hasud. I'lam anna al-ghayza idza kazama la'ajazin tafashshi fil hali raja' ila al-batin fastahqanah. Memang marah ini mengakibatkan kedengkian, iri hati dan seterusnya. Apa itu dengki dan iri hati? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlindung kepada Allah selain dari setan, Bapak Ibu, berlindung dari rasa hasud. Berlindung. A'udzu birabbil falaq, ya. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffaatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Sampai kita disuruh berlindung kepada Allah. Karena memang bahayanya hasad ini, Bapak Ibu. Kalau tadi bahaya emosional seperti bisa permusuhan dan seterusnya. Ini tidak kalah hebat juga. Rasa dengki hasad ini akibatnya dalam kehidupan dunia. Bahkan kata Rasulullah SAW, jangan sering memperlihatkan anak baik kepada orang. Kenapa? Bisa sakit karena ainul hasad. Anak kecil itu kadang sakit karena dilihat orang yang hasud. Jadi penglihatan orang hasud bisa membuat orang sakit. Dasarnya itu hasud. Ya, makanya kalau anak kecil kita mau keluar, baca doa, ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa'izuka bikalimatillahit tammah wa min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamah. Ain lamah itu aku berlindung, melindungi engkau kepada Allah dari pandangan mata yang hasud. Dari setan, lalu kemudian dari pandangan mata yang hasud. Apa itu hasud? Hasud itu adalah merasa tidak nyaman orang lain mendapat nikmat. Definisinya ringan, Pak. Hasud itu adalah merasa tidak nyaman orang lain mendapat nikmat. Si fulan beli mobil, dia yang sakit. Itu hasud. Udah pasti hasud, udah parah banget. Sampai sakit udah parah. Ya. Nah, yang paling rendah itu ketika orang lain dapat nikmat. Oh, ini kemarin dia dipromosikan di eselon 1. Kok dia ya? Bukan saya. Itu hasud. Jadi lembut sekali nih hasudnya. Nah, bagaimana cara menghilangkan hasud di hati itu? Harus ikhlas tulus hati. Jadi kalau ada orang dipromosikan sama-sama, apalagi sama-sama Islam, dia dipromosikan jadi eselon 1. Alhamdulillah. Nah, itu nggak ada hasudnya. Alhamdulillah. Dalam hatinya bukan dia pura-pura alhamdulillah, beda lagi. Ya, biar dilihat orang baik, alhamdulillah, enggak. Tapi alhamdulillah dia dapat eselon daripada orang kafir yang dapat. Nah, itu hasudnya hasudnya hilang. Dan mohon maaf karena bapak-bapak dan ibu-ibu itu beda. Kata Rasulullah SAW, kata Allah SWT, wanita itu memang lemah. Juga Rasul ngomong itu.
wanita itu lebih lemah dari laki-laki. Naqisatu aqlin wa dinin. Perempuan itu kata Rasul tidak secerdas laki-laki dan agamanya tidak sebaik laki-laki. Kenapa? Coba kalau ada masalah, perempuan biasanya emosinya dulu yang muncul, perasaannya dulu. Kalau kita rasionalnya dulu. Gak bisa dipungkiri, walaupun misalnya ini pejuang emansipasi wanita, memang kodratnya memang begitu. Allah ciptakan begitu. Nah, makanya banyak rasa hasut itu dari perempuan. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Makanya kita ini punya suami kita harus mendidik kita tidak hasut, mudah hasut semua, mudah iri, mudah syirik semua. Jadi makanya tugas utama suami, Bapak Ibu sekalian, selain menafkahi, mendidik. Karena kita yang lebih kuat dari istri kita. Jangan sebaliknya, istri kita yang mendidik kita. Ya. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah lebih kuat. Kodratnya memang begitu aslinya. Nah, jangan sampai istri kita hasut, kita tidak bisa mengatasinya, tidak bisa menasihatinya dan sebagainya. Nah, ilajul hasad, bagaimana mengobati rasa hasad ini? Harus tanamkan dalam hati ada namanya ar-ridho. Cara beridho bil qada. Yang pertama itu ridho atas semua keputusan Allah. Orang lain dapat nikmat, harus ada dalam hati kita, Allah tidak pernah memberi rezeki salah pintu kepada manusia. Itu membesarkan hatinya itu begitu. Allah ngasih rezeki itu tidak pernah salah pintu, Bapak Ibu sekalian. Kalau berarti rezekinya, belum rezeki saya. Sehingga rela, muncul kerelaan dalam hati. Itu namanya ar-ridho. Makanya akhlak ar-ridho ini penting banget Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan kita. Ridho terhadap pemberian kepada kita, ridho terhadap pembagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jangan iri dengan rezeki orang. Kenapa ada kakak beradik berantem? Karena dia tidak ridho apa diberikan oleh ayahnya kepada adiknya. Begitu juga walillahi masalul a'la, kepada Allah juga begitu. Kita ridho apa yang Allah berikan kepada orang lain. Rezekinya begitu, beda rezeki saya. Itu namanya ridho. Yang kedua, bizuhud di dunia. Zuhud terhadap dunia. Jangan terlalu cita-cita terbesar kita itu dunia. Kalau kita cita-citanya itu ukuran semua kesuksesan itu dunia, pasti hasut. Ukuran kesuksesan tidak semuanya dunia, tidak semuanya materi. Oh, dia kok cepat naik ya, cepat banyak fasilitas harta dan sebagainya. Ya, mungkin saya di sini, saya ini, alhamdulillah, lebih kalau beribadah itu lebih khusyuk. Itu yang kita nikmati, itu yang kita syukuri. Dia banyak hartanya, tapi anaknya cuma sedikit, saya banyak anaknya. Bisa, jadi ada banyak nikmat Allah yang kita harus banggakan pada diri kita, yang kita syukuri. Zuhud di dunia. Yang berikutnya adalah bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Rasa syukur itu akan meredam hasud. Saya sudah cukup, ngapain? Apa yang diberikan oleh Allah lebih baik. Makanya dalam surat Al-Kahfi itu misalnya kata satu bangsa, saya akan berikan apa kepada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah sudah cukup bagi saya. Itu kata Zulkarnain. Itu namanya zuhud. Rasa syukur. Apa yang Allah berikan kepada saya? Jangan lihat harta orang. Apa yang Allah berikan kepada kita yang kita lihat. Belum tentu diberikan oleh Allah kepada orang lain. Anak saya sudah hafiz Quran. Belum tentu anaknya hafiz. Kalau tidak punya anak, istri saya alhamdulillah berjilbab. Belum tentu istri orang lain berjilbab. Ada banyak hal yang kita syukuri. Saya lebih mudah ke masjid. Belum tentu orang mudah. Hal-hal yang akhirat ini yang perlu disyukuri. Sehingga bisa meredam rasa dengki. Nah, yang berikutnya bagus sekali. Pikirkan hisab di akhirat. Itu yang keenam, mengilat rasa dengki. Pikirkan hisab. Memang kalau saya dikasih mobil kayak dia, saya bisa bertanggung jawabkan di akhirat. Ingat Bapak Ibu sekalian, saya pernah sampaikan di sini kalau nggak salah. Sekecil apapun nikmat Allah, Allah akan hisab. Termasuk tisu yang kita ambil. Lalu kita dipakai tisu satu lembar, ditanya oleh Allah SWT, kemana itu tisu? Apalagi mobil 2, 3, 4, tanggung jawabnya berapa? Ketika orang lain dapat nikmat, semoga dia bisa bertanggung jawab di akhirat. Selesai, nggak ada rasa dengki. Alhamdulillah saya cuma satu mobilnya, mudah saya pertahankan, saya bertanggung jawab di akhirat. Hati-hati Bapak, jangan sampai orang kita iri dengan harta orang. Justru harta itu yang membuat orang neraka. Jangan sampai kita seperti itu.
Syukuri Allah takdirkan kita miskin. Mungkin kalau dikasih harta, mungkin kita nggak mampu mensyukurinya. Dan banyak kejadian, termasuk di masa Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat namanya Sa'alabah datang kepada Rasul, sholat. Kalau sholat di depan, nggak ada nama Sa'alabah. Sholat di depan, waktu masih miskin, sholat di depan. Setiap sholat cepat pulang. Orang kan zikir dulu, Alhamdulillah, biasanya ditanya sama Nabi, kamu Sa'alabah habis sholat langsung pulang kenapa? Ya Rasulullah, saya punya saran cuma satu. Kalau saya lambat sholat, istri saya telat sholat zuhurnya atau telat sholat subuhnya, maka saya harus pulang gantian sholat. Sampai kayak gitu. Lalu besoknya, oke, jangan. Kalau begitu ya Rasul, tolong saya doakan jadi orang kaya. Ini sama Rasul doakan saya jadi orang kaya. Lalu Nabi SAW berdoa, Allah marzuk Sa'alabah. Ya Allah kasih rezeki Sa'alabah. Sekali aja Nabi doa, langsung makmur Pak. Nah, besok kamu ambil kambing satu ekor, 2 kambing. Kamu pelihara. Ada modalnya, Pak, bukan doa-doa. Kasih kambing jantan sama betina. Dipelihara sama Sa'alabah. Singkat cerita Bapak sekalian. Sa'alabah ini punya kambing termasuk orang terbanyak kambingnya di kota Mekah. Di kota Madinah. Saking sibuknya dia dengan kambing yang banyak itu. Tadinya masih soft awal, soft 2, masbuk, hilang dari masjid. Karena lama hilang masjid. Oh, kenapa? Kadang kita tuh nggak bisa tahan dengan harta. Allah pilihkan kondisi kita ini, kita syukuri. Berarti memang Allah tahu seperti ini kita. Allah tahu tentang kita. Kalau saya kasih banyak harta, bisa jadi saya nggak sholat lagi di masjid. Nah, perasaan seperti ini mengusir rasa dengki dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Bapak sekalian, ini penyakit hati. Semoga ada manfaatnya dan bagaimana menghindarinya. Kalau ada yang ditanyakan mungkin silakan. Kalau masih ada waktu. Suruh berapa menit? 15 menit. Silakan kalau ada yang didiskusikan.